Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 kelas E3 akan memaparkan hasil penelitian kami yang kami tuangkan dalam bentuk jurnal yang kami beri judul Pengaruh Bentuk Komunikasi Verbal dan Nonverbal terhadap Partnership PNB. Kelompok 5 dari E3 beranggotakan Rizal Akda, Salma Ajijah, Silvia, Suci Rahmayati, dan saya Tiara Andrea juga Miftah. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu suatu riset kuantitatif berbentuk angka atau numerik. Maksudnya, penelitian ini berkaitan dengan penjabaran angka-angka statistik. Nah, yang kami teliti itu adalah pengusaha PNB. Lalu apa itu PNB? PNB adalah bisnis yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan makanan maupun minuman. Bisnis ini banyak diminati oleh para pengusaha, apalagi orang-orang yang mengikuti zaman akan mengambil peluang untuk membuka bisnis ini. Kenapa? Karena di zaman sekarang banyak sekali anak-anak muda yang suka nongkrong, suka berkumpul bersama teman-temannya di tempat-tempat yang nyaman. Jadi banyak orang-orang yang membuat kafe, membuat tempat nongkrong dengan tempat yang seestetik mungkin, se-instagramable mungkin untuk membuat tertarik anak-anak muda. Nah, setelah kita cari tahu tentang apa itu PNB, sekarang kita cari tahu tentang arti komunikasi. Komunikasi adalah suatu tahapan dalam menyampaikan dan menerima pesan atau informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan akan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Lalu ada jenis komunikasi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi bisnis kepada pihak yang bersangkutan dengan menggunakan media tulis ataupun lisan, seperti berdiskusi bersama partnership, rapat, dan lain-lainnya yang dilakukan secara langsung, secara tertulis ataupun secara lisan. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tubuh baik secara sadar maupun tidak, seperti mengerutkan dahi dan ekspresi wajah yang berubah-ubah. Misalnya nih, saat kita tidak setuju dengan sebuah pendapat, maka ekspresi wajah kita akan menampilkan sebuah ekspresi tidak setuju. Ataupun kita sedang senang dengan hasil omset yang naik, wajah kita pun akan terlihat bahagia, mengeluarkan ekspresi yang sesuai dengan hati kita. Lalu, apakah pembisnis PNB melakukan komunikasi secara verbal dan nonverbal? Menurut riset yang kami lakukan, semua pembisnis PNB melakukan komunikasi di keduanya, yaitu menggunakan komunikasi verbal juga nonverbal. Karena menurut mereka komunikasi itu sangat penting dan harus dijaga, seperti komunikasi antara owner dan karyawan atau komunikasi antar partnership. Kenapa? Karena jika komunikasi dijaga dengan baik, tujuan perusahaan akan mudah tercapai. Misalnya nih, kita ingin menaikkan omset di bulan selanjutnya. Nah, maka harus ada diskusi atau rapat antara owner dan karyawan atau antar partnership. Bagaimana caranya agar omset di bulan depan itu naik. Nah, makanya dibutuhkan komunikasi yang baik. Nah, apakah pembisnis PNB mempunyai partnership? Sebelum kita mencari tahu itu, kita akan bahas dulu apa itu partnership. Partnership bisa diartikan sebagai perjanjian formal antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu bisnis dan membagi keuntungan. Berdasarkan data yang kita peroleh dari beberapa narasumber, semua pemilik usaha PNB itu melakukan partnership. Lalu apa alasan mereka melakukan kegiatan partnership ini? 50% dari mereka mengatakan bahwa dengan melakukan kegiatan partnership ini berpengaruh terhadap perkembangan bisnisnya. 30% menjawab karena membantu dalam menjalankan bisnis. Dan 20%-nya menjawab antara keduanya, yaitu dengan menggunakan kegiatan partnership ini berarti itu akan berpengaruh terhadap perkembangan bisnis, juga membantu dalam menjalankan bisnis yang baik.
Lalu bentuk kerjasama seperti apa yang mereka jalankan? 30% dari mereka melakukan investasi, 40% dari mereka melakukan joint ventura, 30% itu melakukan waralaba. Kebanyakan dari mereka melakukan joint ventura. Joint ventura itu adalah perusahaan patungan, yaitu kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dengan cara menggabungkan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Dan apa tujuan mereka melakukan partnership? 20% dari mereka karena dengan alasan membangun usaha, 40%-nya meningkatkan pertumbuhan, 10%-nya meningkatkan hubungan, dan 40% dari mereka dengan alasan ketiga itu, yaitu untuk membangun usaha, untuk meningkatkan pertumbuhan, dan meningkatkan hubungan. Karena dengan melakukan partnership ini akan mempermudah perusahaan untuk meningkatkan kualitasnya, juga akan mempermudah juga untuk pemasarannya, karena dengan melakukan partnership ini akan lebih luas pemasarannya dan perusahaan kita akan lebih gampang untuk terkenal. Dan ini merupakan salah satu contoh bisnis yang bergerak di bidang V&B. Dan luang waktu yang sejenis kafe ini pun menjadi salah satu narasumber kita. Mereka melakukan komunikasi secara verbal dan nonverbal, juga melakukan partnership. Lalu, apakah berpengaruh komunikasi secara verbal dan nonverbal ini terhadap partnership? Dan sangat berpengaruh. Kenapa? Karena dengan melakukan partnership atau kerjasama ini pun dapat mempermudah mereka dalam berinovasi. Mereka akan saling berdiskusi, bertukar cerita, berbagi ide, dan membuat konsep bagaimana suatu bisnis yang mereka jalankan akan mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Nah, karena partnership ini butuh komunikasi, maka komunikasi verbal dan nonverbal di sini sangat penting dan sangat dibutuhkan. Untuk mencapai cita-cita bersama, maka kita harus melakukan komunikasi yang baik dan melakukan kerjasama yang sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati di sebelumnya, agar tidak ada kesalahpahaman dan juga saling menguntungkan. Mungkin sekian pemaparan hasil penelitian kita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih kepada Bapak Riki dan juga teman-teman semua yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.